apa kabar? Ngopi Hello hadir lagi menjumpai Anda semua yang lagi ada di rumah. Apapun kegiatan Anda, kami akan menemani Anda sampai dengan 1 jam ke depan. Karena di Ngopi Hello nggak cuma tentang ngopi-ngopi doang, tapi ternyata ada kopi yang bisa menemani sambil ngobrol. Kopi apa tuh? Kopi itu ada di baju aku. Nggak, tapi kita hari ini bahasan mau baju, soal baju lucu banget ya. Iya, bajunya bagus ya? Iya, thank you banget. Ini baju aku. Iya, oke. Ini bajunya Cacan, ada ladybug-ladybugnya. Ini sebenarnya outer. Tuh. Kenapa jadi ngebahas baju sih openingan? Oh, OTD banget ya. Iya, ini lucu banget OTD, tuh, lucu iya, banget tuh. Lucu Oke. banget. Tuh. Itu dapat dari mana, Chan? Beli di mana? Ini aku menemukan dari salah satu teman aku yang dia punya harta karun dalam kehidupannya. Wow. Iya, tuh kan digulung-gulung gitu-gitu. Kayak kita nggak usah ngobrol berdua, nggak usah ngegosip, kita samperin aja Iya. orangnya langsung ya. Ini yang bikin langsung bajunya. Ada Mbak Nurul dari Bidara Artworks. Bidara Artworks tuh. Tuh ada juga display bajunya di samping sana ya. Kita tuh kayak berasa jualan baju nggak sih? Iya, lucu banget ya. Satu lagi Kak terakhir, boleh silakan. Satu lagi Iya. boleh. Kakak tambahan. jadi ini bahannya dari kartun premium kakak ya? Enggak, bukan. Bukan live. Mbak Nurul apa kabar? Baik. Iya, terima kasih sudah mampir di Ngopi Hello. Ngopi dulu Mbak Nurul. Iya, boleh. Atau saya kopiin dulu sebentar. Oh ya, kita sambil Pas minum baju dulu. aku. Biar kita bisa fokus ya. Oke, Mbak Nurul, Bidara Artworks ini. Jadi aku sebenarnya ngundang beliau tuh karena aku kemarin dapat satu baju yang dibuatin lucu banget. Gimana sih? Nah itu. Nah ya, Ini tuh ada adalah ladybug. outer, which is kalau dilihat tuh kayak kok berantakan banget gitu. Ini aslinya semua handmade ya, Mbak Nurul ya. Ini dijahit, Betul. jahit tangan ya? Manual satu-satu. Tuh. Mbak Nurul ini sebenarnya adalah bisa disebut apa? Penjahit, Aku ini desainer atau apa? Kalau saya mendingan dikasih nama itu guru aja. Guru ya. Guru menjahit. Berarti Ibu Guru Nurul. Ibu Guru Nurul. Oke, Mbak Guru. Mbak Guru. Iya. Oh berarti Bidara Artworks itu adalah sekolah menjahit berarti? Jadi sebenarnya untuk Bidara Artworks itu adalah merek dari produk saya, tapi untuk kursusannya itu namanya Bidara Sewing Course. Oh, Bidara BSC. Sewing Course. BSC. BSC. Oke. Jadi Mbak Nurul ini adalah penjahit yang membuka kursus untuk menjahit juga gitu. Iya, Begitu betul. bahasa mudahnya ya. Iya, iya. Oke, jadi berarti tuh ngejahit kan semua orang boleh ngejahit nih. Iya. Nah, apa yang ngebedain kalau kita masuk di Bidara? Apakah karena ini yang saya lihat nih potongannya beda-beda nih. Terus baju saya juga pertama kali tuh wow gitu. Sebenarnya sih kalau untuk di BSC ya, di Bidara itu saya lebih menggunakan bahan-bahan yang serat alam gitu. Serat alam. Gimana sih? Jadi gini, bahan-bahan apa sih fashion itu kan ada yang dari misalnya contoh linen. Linen itu kan dari serat linen. Serat linen. Iya, jadi cotton itu dari serat kapas. Oke. Bukan bahan-bahan yang seperti polyester, seperti satin. Itu kan Spandek gitu ya. Iya, itu mengandung plastik. Oh. Tapi ini sih lebih ke desain saya ya, maksudnya untuk Bidara Artworks itu menggunakan bahan-bahan yang berserat alam. Oh sebentar. Aku mau pamer sesuatu ya. Ini iklan sebentar. banget. Ini celana aku lucu banget lihat. Ini juga buatan dari Bidara Artworks ya? Betul. Gimana sih kameranya? Aku bingung. Kesini ya. Kesini. Tuh lucu tuh. Iya. Ini celananya dari serat-serat juga ya, Mbak? Jadi kalau untuk celana ini dari perca, jadi itu yang burung itu diambil dari perca batik Kalteng atau benang bintik. Terus Oh, ini burung dipotong. tinggang ini nih, tuh Iya. motifnya Pola tuh. burung tinggang. kan ada dipotong sisanya lalu ditempelkan ke atas celana itu. Ini kalau kainnya kain apa? Kainnya Jarik ya? bukan. Lurik. Oh iya, lurik Jawa ya? Oke, lurik tapi Jawa. dikombinasi ya? Iya. Lucu kan tuh? Tuh dijahitnya satu-satu loh, guys. Kalau ini teh. Nah, kalau ini dari baru teh. aku mau nanya, karena ini terlihat seperti kantung teh. Kantung Iya. teh yang dipotong jadi dua, kemudian dijahitnya, lihat nggak? Iya. Bercanda dia apa Jadi serius? ceritanya Makanya aku bilang, itu aku baru mau kantongnya tanya. itu adalah sarangnya. Oh Sarangnya ini silika. itu kantung teh jadi ya? Iya. Ini kantung teh, ini adalah ladybug. Iya, jadi kayak dia itu menetas dari sarangnya mau keluar gitu loh. Oh, Iya. kamu serius bercanda? Oh iya, Ini ini kantung ada yang teh. Iya, itu teh. Tuh, ada yang baru mau menetas ceritanya, baru Sebentar, keluar. aku yang dikasih baju, aku yang nggak merhatiin baik-baik. Aku baru sadar ya. tadi, aku baru Betul. mau tanya, kalau ini terlihat seperti kantung teh yang sudah dibuang isinya terus dijahit Iya, ke betul. baju gitu ya. Betul. Ini ada jendelanya gitu, ketutup tirainya gitu maksudnya? Jadi itu konsepnya itu sebenarnya itu aku sih nggak sekedar ladybugs. Jadi ini sebenarnya judulnya
set me free, Set me lepaskan free. aku. Bahasa Indonesianya apa? Lepaskan Bebaskan aku. aku. Bebaskan aku. Iya, oke. Jadi si lady keluar semua dari sarangnya gitu. Oke. Kreatif ya. Bisa nggak lompat-lompat kayak pembahasannya? Ayo yuk penasaran ih. Oke, habis itu baju aku kan. Makasih ya Mbak Nurul. Iya, sama-sama. Baju gue nih. Aku juga menunggu ya dibikinkan Iya, baju yang nanti bakal dibikin. spektakuler. Kameramen marah banget. Baju gue nih. Oke. Menunggu Mbak Nurul. Mbak Nurul, kita cerita dulu. Bidara ini mulainya kapan? Bidara. Terus gimana? Jadi dulu awalnya Bidara itu munculnya itu 2018. Muncul dengan sendirinya gitu. Enggak Di berdiri. 2018 itu udah mulai Tapi dulu mulanya. terima jahitan aja. Oh, cuman jahit biasa ya. Iya, nerima kemudian? jahitan. Terus aku kan pernah sekolah fashion juga. Jadi belajar untuk desain kayak gitu-gitu. Terus abis itu ya udah muncul ide-ide. Terus gimana sih ide itu aplikasikan dalam sebuah karya kayak gitu. Kamu tau gak sih kenapa aku tuh ngejahit sama Mbak Nurul itu? Kenapa? Karena itu kalau ngejahit tuh di luar dari Nurul. Oh, di luar di luar Nurul. Naral. Oh, iya. Maksud- di apa? Iya di luar Nurul Di benar. luar Nurul. Apa sih Naral? Nalar. Aku ikutan. Enggak, maksudnya Nalar. kalau kita ngejahitnya biasanya baju hem aja Iya, cowok baju gitu biasa ya. aja Terus gitu ya. kalau aku kan memang agak suka aneh-aneh gitu dengan Iya, modelnya Rin. iya. Nah, dia tuh bisa mewujudkan yang lebih aneh daripada pikiranku Rin. Iya. Gitu. Hal-hal yang tidak biasa ya. Hal-hal yang tidak umum diangkat menjadi sesuatu yang bisa ngangkat gitu. Karena aku tahu kamu orangnya aneh. Iya, makasih. Terus lanjutin. Terus Bidara habis sekolah fashion akhirnya Sekolah fashion, habis itu akhirnya waktu pandemi itu mikirin ada orang yang pengen, Mbak aku pengen belajar jahit gitu. Oh ya udah, kenapa nggak aku coba untuk buka kursus menjahit. Oke. Dulu pertamanya di rumah. Di rumah dari satu orang terus akhirnya sekarang sewa toko untuk kursus menjahit. Juga open custom order juga. Kalau ada yang mau jahitin juga kita terima kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan aku sih masih punya pengen bikin desainku itu aku keluarkan gitu loh. Dimunculkan. Tapi untuk saat ini ya karena aku masih butuh karyawan, tapi pelan-pelan gitu. Tapi targetnya tahun ini sih aku pengen bikin karyaku, memang orisinil karyaku. Tapi Bidara ini dia lebih ke gimana sih konsepnya gitu? Konsepnya tuh aku lebih suka yang perpaduan antara wastra, Wastra ya itu kan? apa? Wastra itu adalah kain-kain yang punya nilai sejarah sebenarnya ya. kayak Benamitik gitu. Tuh, Iya. sejarah, Oh iya, sejarah Kano Tengah. oke. Terus untuk abis itu sesuatu yang berbau dengan handmade juga. Handmade. Terus yang unik-unik seperti ini. Tuh kayak tuh di bajunya sendiri tuh handmade juga tuh. Iya. Tuh Iya, lucu kancing-kancingnya. Ini kan warna-warni itu. dan aku pengen bawainnya ciri khasnya produkku itu adalah yaitu ramah lingkungan. Oh iya. Jadi dia Jadi- kalau ketemu lingkungan tuh salam gitu. Nggak gitu dong. Nggak gitu ya, beda ya? Enggak ya. Terus habis itu Habis itu Habis itu ya dengan teknik-teknik yang mungkin kebanyakan di sini itu kan yang misalnya mainnya di payet, ya kan, mainnya dia yang dress-dress, Motif-motif berat gitu. Dan aku tuh konsepnya di luar itu, di luar Nurul. Oh, di luar Nurul. Gitu. Iya, Ada iya. Nurulnya langsung nah, takut. kalau misalnya kita contohnya kayak gini nih baju tadi kan, Iya. ada kantong teh bekas. Kemudian ada ini juga dari perca-perca juga ya? Ini kain felt namanya. Kain felt. Nah, Iya. ini kan kalau perawatannya nggak mungkin dong dimasukin ke mesin cuci Betul, karena betul, dia juga betul. dijahitnya pakai tangan. Betul. Nah, itu Ini dry clean bos akhirnya. kamu harus dry clean. Nggak bisa masuk, nggak berani. Iya, kalau masuk mesin cuci Aduh, pasti rusak. brodol semua. Nggak rusak, brodol, nggak rusak. brodol, Itu loh, nggak bisa. apakah masuk ke dalam perhitungan juga membuat desain-desain seperti ini? Iya Karena kan sih. perawatannya harus ekstra Iya. ya dibanding dengan baju. Dan kalau baju-baju kayak gini nih buatnya tuh satu aja gitu biasanya. One and Kalau only, mau nggak buat ada lagi mungkin nggak akan bisa kayak gini gitu. Iya. Jadi sih satu produk satu gitu. Oh, jadi ini cuma punya Cacan aja, Iya. Cacan aja yang punya ini. Iya, Iya. gue tuh cuma punya satu. Wow. Karena satu-satunya dibuat. Ya karena idenya nggak datang dua kali ya. Betul. Tapi sebenarnya gini deh, konsep menjahit itu kan asik ya kalau aku baca hashtagnya Mbak Nurul ya. Asik. Itu asik. Seasik apa sih? Setauku menjahit itu cukup nyamber. Aku anak capek penjahit sih. soalnya. Oh, iya? Iya, aku anak penjahit. Jadi aku tahu dari ngukur, milih Bikin kain, pola. milih kain, Iya. milih desain dulu, ngukur. Bikin polanya, gambar polanya. Males banget gitu, ngejahit. Kayaknya hanya untuk orang-orang yang sabar. Gimana? Wait. Aku mau tahu. Jadi akan menjadi asik kalau kita mencintai itu. Iya, aku udah Itu mencintai akan tapi nggak timbul. asik gimana? Jadi
Gimana ya, memang perlu ketekunan, kesabaran untuk pada akhirnya kita bilang, ih asik nih gitu loh. Oh, oke. Iya, jadi nggak bisa kita gerasa gerusu. Misalnya pengen cepet bisa ini, terus stepnya dilewati kayak gitu, Nggak enggak. boleh. Nggak boleh ya? Benar-benar sampai pada akhirnya belajar menjahit itu sebenarnya kita harus selalu ingin tahu. Oke. Jadi menggali supaya dia menjadi terus asik ya. Pengen tahu nih, kayak gini bikinnya gimana? Kayak gitu bikinnya seperti apa? Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita tidak ada rasa ingin tahu yang besar ya udah, stop pasti. Ini kan kayak contoh aja nih ngejahit, nih baju Rina kan simple ya, Iya. baju Mbak Nur tuh agak ribet karena cuttingannya segitiga semua Iya. gitu. Nah, ngejahit kayak gini apa ngejahit kayak gini lebih, Gampang ini. hah? Serius? Ini cuman kain, coba dilihatin ya. Ini Polanya kain cuman ini doang nih, kain kayak gini. Dia nggak pakai pola-pola ribet ya? Iya, jadi cuman Oh, pujahit kayak iya gini, lagi. pujahit Tinggal gini. dipasangkan. Lucu banget. Ini makanya aku nih salah satu sebenarnya penggerak zero waste fashion. Zero artinya mengurangi penggunaan kain berlebihan. Mengurangi limbah dari industri fashion. Karena industri fashion itu sebenarnya adalah industri yang menyumbangkan polusi kedua setelah perminyakan. Oh gitu? Iya Ini banget. baru tahu. terus gimana? So, gimana? jadi dulu waktu di Surabaya tuh, aku itu juga ngambil kelas di salah satu guru pendiri sekolah fashion itu, dan dia adalah penggerak dari zero waste fashion. Nah, kayak kamu ketemu aku tuh cocok tuh Chan. Jadi aku tuh akhirnya ngambil lah kursus di dia gitu sampai tingkat advance kayak gitu. Jadi ya tujuannya adalah bagaimana sih kita ini sebagai pelaku fashion bisa ikut berkontribusi mengurangi limbah dari Fashion bisnis tadi. fashion itu sendiri, Oh, oke. seperti itu. Jadi ya ini adalah cutting-cutting yang menggunakan teknik pola zero waste tadi. Sebentar, biasanya kalau orang bikin baju nih ya Mbak Nur ya, aku maunya modelnya begini, tak, kebuang banyak gitu. Nah, ini tuh akhirnya apa? akhirnya dia gini. Jadi kamu bayangkan puzzle, Aha. puzzle kan, puzzle itu kan kotak baju berbentuk kotak, dia akan dipasang-pasang. Nah, itu bikinnya seperti itu, seperti puzzle. Oh, Jadi satu kain lebar ini ya, nanti akan ini jadi leher, ini jadi Tangan, badan itu gitu akan ya. disatukan. Jadi hanya untuk dari segi apa sih namanya sisa percanya itu sedikit banget. Cuman pinggir-pinggirannya aja, dan itu pun masih bisa kita gunakan kalau kita mau ya. buat ini ya leher, bisa tuh, kalungnya. kalung, bisa. Itu kalung apa? Tempelan sih? Kalung Ini itu. kan Oh beda, terpisah ya? terpisah. Aksesorisnya, Oh, iya, aksesorisnya. lucu banget. Ih, aku pernah lihat postingannya Mbak Nur, dia bikin begini, terus kayak bikin ikat rambut juga ada, abis itu kayak kembang-kembang dada gitu. Iya. Itu Bisa dari bikin sisa bros kain juga bajunya, ya? jadi nggak Benar. bersisa ya? Betul. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau pas begini tuh biasanya ada orang jahit datang, dia Enggak, konsultasi. Gimana? Enggak. Jadi ini sebenarnya produkku. Oh, oke. Kalau yang aku terima jahitan itu adalah ya custom biasa aja. Custom biasa. Yang pada umumnya Baju-baju model, biasa, iya. ya. Jadi aku itu konsepnya untuk menjual, kan ada yang zero waste seperti ini, baju-baju yang memang nol limbah gitu kan. Tapi ada juga nanti baju-baju yang memang secara konvensional aja bikinnya. Sesuai permintaan customer-nya. Iya, itu custom Oke. ordernya sesuai permintaan customer. Oke. Nah, ketika belajar ngejahit, itu biasa orang menawarkan diri untuk menjahit dengan skala baju busana utuh, atau ada yang mau ke khusus aja kayak dia mau bikin boleroan gitu, terus kayak bikin pernak-pernik dari kain gitu. Bisa kemana tuh arahnya? Kalau di BSC itu ada sebenarnya 3 kelas di BSC itu. Jadi kelas trial, terus kelas basic, terus kelas terampil. Oke. Untuk trial itu tuh biasanya untuk yang pengen coba-coba jahit nih. Kan tuh banyak nih anak muda sekarang Gen Z tuh. Jahit tangan, jahit mesin, jahit Mesin, manual? mesin. Oh, oke. Mesin. Udah dengan mesin ya berarti ya? Ah, banyak tutorial. Mereka lihat di TikTok, di YouTube ya, banyak ya. Oh, gampang banget nih jahit, gampang banget. Dia bilang kan, jadi keren. Jadi mereka tuh, ih pengen gitu. Akhirnya ketemu BSC nih. Terus akhirnya, Mbak aku pengen belajar jahit. Oke, aku dulu pertama kelasnya belum ada trial. Iya. Aku masukin lah, ini BSC ada dasar gitu. Masuk, setelah itu ternyata mereka ketemu pola, mumet langsung. Oh, Iya. gak segampang Kebanyakan, itu. iya, betul. ternyata. Kemudian kalau di trial apa? Berarti nggak mola? Pola, tapi aku ajarkan pola yang sangat sederhana banget, gampang banget. Kalau bagiku gampang banget, tapi kalau bagi pemula pun pasti akan tetap sulit sih, tapi mudah dipahami. Tapi aku jamin sih sebenarnya gampang. Oke, Gitu. yang penting tekun dulu, Iya. lihat dulu dia mau bikin apa,
bikin pola dulu, kelihatan pola untuk selanjutnya. Jadi di trial itu aku akan ajarkan cara mengukur pertama, lalu aku akan ajarkan mengenal mesin. Biasanya rata-rata nggak bisa sama sekali mengenal mesin. Oh ini untuk apa? Terus nanti jahit kecil-kecil nih, zigzag atau melingkar atau lurus kayak jahit gitu semua. Salto, kayang gitu bisa semua ya? Nggak gitu ya, Rik? Agak lain ya, kayang dong. Abis Terus itu gimana? Abis itu setelah itu nanti aku itu kan di kelas trial itu menjahit satu baju, menjahit satu home dress. Nah bikin home dress gitu ya jadinya. Dengan pola yang gampang itu tadi. Nah setelah itu disitulah kita lihat nih si anak nih punya apa sih ketertarikan lagi nggak untuk lanjut ke tingkat berikutnya. Kalau dia memang ternyata asik mbak gitu kan, ya udah deh aku ambil lagi nih gitu ke tingkat dasar, ya basic atau dasar tadi gitu. Kalau yang udah KO duluan kayak ada teman-teman yang baru ya, pengen coba saja, tapi itu ternyata udah akhirnya menyerah. Oh menyerah. Menyerah itu. Kan dia rumit nggak sih sebenarnya? Seleksi alam sih, sebenarnya seleksi alam jahit itu. Tapi kalau di kelas basic tuh ada berapa pola harusnya yang diajarkan? Kalau basic itu belajar 4 baju. 4 baju, jadi ada 4 pola. Iya. Dan itu lebih rumit daripada yang di trial. Iya betul. Lebih kompleks lah gitu. Bajunya baju apa sih? Atasan umum pada umumnya? Kalau dress kalau yang di basic itu dia itu nanti akan blues kayak gitu kan, atasan, terus nanti rok, terus kulot, lalu dress juga tapi yang lebih sulit daripada trial. Pernah nggak merasakan nikmat atau kerennya ketika baju orang itu baju kita itu yang kita buat dipakai sama orang? Iya seneng banget lah, apalagi kalau dikasih testi kan. Oh gitu. Iya, terus di tag ke kita. Aku tahu lagi nih arahnya kemana. Itu siapa baju yang mana? Enggak tahu, ada lah. Baju yang nanti aku foto detail lagi deh. Aku kelewatan. Enggak, tapi waktu pertama kali lihat Taurin waktu mampir ke store-nya itu kaget, ini baju apa pemirsa gitu. Ini baju apa gitu, kayak Mbak Nurul ini bajunya baju apa ini? Ini apa gitu, kok lucu gitu. Terus dicoba badanku dong. Bagus. Pas dong, wah ini kayak jodohku, kayak menemukan Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil kamu menjadi bagian dari tubuhku gitu. Kayak baju tuh jodoh-jodohan gitu, Rin. Iya memang. Iya lucu kan. Kayaknya ini juga sesuai dengan karakteristiknya Cacan ya. Bebas. Baju tuh karakter nggak sih Mbak? Aku nanya. Iya. Sebenarnya gini ya. Kalau kita memakai baju, gini, setiap desainer itu punya ciri khasnya masing-masing, punya DNA-nya masing-masing. Nah, kalau DNA aku tuh bukan DNA kayak baju-baju pigeon gitu, yang seperti itu. Well tapi dress, mewah gitu. Pasti aku punya keunikan tersendiri yang mungkin orang nanti akan tahu seperti apa. Tuh kan. Nah, aku tuh kayak punya connect ke Cacan nih gitu. Nah, kita nggak kerang Mbak Nurul gitu, sorry banget ya. Ketika aku lihat outfit Cacan itu kan kayak aneh-aneh semua. Jadi dia tuh berani untuk memakai baju-baju dengan model apapun gitu, dan pembawaannya juga kan kayak riang dan lain sebagainya. Riang gembira gitu. Jadi ya udah, aku dari lama sebenarnya Chan pengen buatin kamu baju. Itu lama tahu. Banget. Ini tuh maksudnya gini, aku kan memang sebenarnya tuh kalau stylist and fashion aku masih cukup mengerti gitu. Tapi kalau menemukan penjahit yang agak nyeleneh dikit itu susah banget. Iya. Karena kan biasanya basic aja betul, ya. Betul. Jadi kalau kita bikin outer tuh outer aja selesai gitu. Tapi kalau yang beraneh-aneh begitu tuh kayak wow gitu, di luar ekspektasi. Dan cuma satu kan, nggak ada kopiannya. Betul. Dan kamu tau gak sih kalau kata Mbak Nurul, kita pernah ngobrol gitu, bikin satu itu pakai hati, pakai cinta, jadi agak lama emang gitu. Iya gak sih Mbak Nurul? Kalau baju customan itu banget. Ini aja kan prosesnya udah lama banget. Terus aku udah nggak mood gitu kan, tak biarin itu udah lama. Akhirnya, ayo Nurul, kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai. Betul. Ngejahit kayak gini, baju-baju begini, iya betul. Ngejahit kayak gini sama ngejahit baju biasa prosesnya lebih lama mana? Ya, ya kalau yang biasa custom order orang sih karena ini ya tuntutan ya. Jadi harus deadline dia kapan ya, aku harus menyelesaikan sebelum deadline kayak gitu. Kalau kayak gini kan itu sesuka hati. Feel ya. Betul. Bisa nggak sih ngerjain lagi baju custom, geser ke sini tiba-tiba dapat ide dikerjain gitu? Bisa. Sambil gitu. Tergantung customnya nih mepet apa enggak. Oh iya bener juga lagi. Kerja enak mepet apa kerja sesuai deadline? Enggak enak mepet, enggak enak. Apa sih kayak dikejar-kejar apa gitu ya? Iya, membunuh diri sendiri. Oh gitu. Oh oke. Well prepare ya. Tapi sebenarnya penjahit itu tuh sebenarnya banyak yang mepet loh ngerjainnya. Jadi banyak dosa sebenarnya. Gimana maksudnya? Oh jadi ketahuan ya? Enggak, kadang ada yang minta mendadak, Rin. Kaget-kagetan ya nggak sih?
Jadi gini, aku tuh dulu sempet nggak pernah mau terima jahitan lagi karena aku merasa beban. Iya. Jadi beban, jadi kenapa beban? Orang kan dia minta jahit ini, tapi kayak nggak sesuai hati nuraniku gitu. Dan kayak aku itu gimana sih? Aku tipe orang yang tidak bisa under pressure dan jadi aku mengerjakan sesuatu sesuai moodku gitu. Mbak udah Mbak gitu. Mbak kira-kira jam berapa selesai gitu ya? Under pressure itu ya? Oke. Iya. Mbak ininya Terus salah kayak Mbak dikejar gitu. kita lagi misalnya hari Minggu, terus mikirin ih ada jahitan orang di rumah itu kan kayak Kepikiran. jadi Tapi so far akhirnya aku customer-nya semuanya tercover, aman. iya gitu? tercover aman. Aman, Tapi aman. sempet aku nggak mau terima jahitan tuh lama, akhirnya aku ngajar dulu gitu. Oh ini bisa jadi bentuk ini pengalihan Pelariannya. Iya, betul. pencarian jati diri. Iya, Kadang-kadang betul. orang tuh kalau media tuh adalah penjahit, dia bosan, kemudian kayak aku ya kan, aku MC gitu. Tapi aku kadang-kadang bisa juga stop. Udah kita sharing public speaking aja, nah gitu Iya, tuh. iya. Kadang-kadang kayak gitu. Betul, gitu. betul. Cari pelarian ke yang Pengalihan. lain gitu ya. Tapi sebenarnya sejauh ini tuh banyak nggak sih customer-customer yang juga setipe anehnya gitu untuk desain? Nilainya sama gitu. Ya Nilainya masuk sama gitu, seleranya sama. Ada tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Dan ada juga aku bingung misalnya, Mbak bisa nggak potongin ini? Bisa nggak sih ke penjahit yang mau motong gitu? Enggak, aku kayak nggak percaya deh kayak gitu. Bisa juga ada yang kayak gitu. Terus ya dia ke aku karena dia ngerti, dia tahu Karakter aku ngerti kita. dia gitu. Oke. Karena kayak misalnya kita itu menjahit itu sebenarnya juga memahami karakter seseorang Iya, ya. Si betul, pemakai Ha-ha. busananya Gimana ya? sih kalau misalnya aku bikin Rina nih orangnya gimana, cocoknya stylenya kayak apa, kayak gitu tuh harus ini juga. Karena biasanya kan kalau nggak sesuai nggak pede ya dipakainya juga. Iya. Kalau kita dikasih baju yang kurang lah, Iya. maksudnya kurang kita banget itu kan agak gimana juga kan dipakainya. Iya turin beneran. Iya Jadi kan? kalau kita baju ketemu karakter kita tuh menyala. Iya, Gitu. jadi Menyala. imbang. Menyala gitu, imbang gitu. Betul. Jadi dengan konsep begini berarti memang akhirnya terseleksi orang-orang yang ngejahit biasa Betul. sama yang ngejahit ini. Nah kalau dari Bidara sendiri tuh ketika membuka course ini atau membuka latihan menjahit ini ya belajar belajar menjahit ini itu tuh proses di latihannya berapa lama? Maksudnya berapa jam per sesinya, berapa minggu? Berapa kali gitu? pertemuan? Kalau untuk tingkat trial itu 8 kali pertemuan, itu per pertemuan 3 jam. Oke, 3 jam. Ya, 3 jam. Itu per ngapain tuh? pertemuan. Ya belajar lah. Itu 3 jam tuh nggak akan kerasa. Bahkan kalau untuk pemula itu dia udah, aduh ternyata capek ya Mbak gitu. Aku pikir semudah itu. Dia tuh kayak benar-benar kelelahan 3 jam. Itu udah cukup 3 jam itu. Pernah menemukan nggak satu studentnya atau apa namanya yang Siswa. ikut siswanya yang akhirnya tuh sampai di pola menggunting kain. Kan kalau pola kan cuma coret kan Gambar-gambar. di atas kainnya. mereka- Menggunting itu hal yang menakutkan bagiku Oh untuk iya? kain. Kenapa? Iya bener. Lu salah potong, salah cuy. Kan ada gambarnya. Bener ada, tapi melenteng dikit, udah tuh selesai. Menurut ya memang ada. Ada Aku ya? nemuin juga ada yang aku tuh takut gunting gitu ada. Cuman aku bingung juga sih kenapa takut gitu. Aku takut loh gunting. Aku biasanya karena garisnya nggak bisa lurus. jadi Karena aku susah. digunting biasanya. Maaf, sorry. Kerjaan. Gimana maksudnya? Gimana? Itu yang paling ditakuti sama Enggak, anak-anak sebenarnya siswa apa? siswi ya di Siswi, ya. BSC itu semua belajar, walaupun trial pun dia belajar gunting. Tapi aku selalu tetap ya. bilang, gini loh, aku ajarin caranya gunting itu seperti ini. Ini liatin Mbak ya, liatin nih. Si gunting ini yang di bawah kan gini kan, gigi bawah Harus itu jatuh ke harus meja. jatuh ke meja. Jadi kita kayak dorong, nganga. Oh gitu. Oh itu kayak gitu dorong aja. Karena gitu. memang guntingnya pun khusus kan, Iya. bukan Gunting gunting kain beda kertas ya? ya kan. Ya, betul. Oke. Nggak boleh gunting kertas itu nggak boleh buat gunting kain. Nah. Jadi terus kalau model penjahit ya, Itu udah diajarin gue dari kecil. oh iya. Gunting kain sendiri, gunting kertas sendiri. Jangan dicampur gunting emak sama gunting dapur, nggak ada. Gunting rambut Indomie beda lagi. Beda lagi, Oke, beda iya, lagi. iya. jadi haram hukumnya buat penjahit itu sampai gunting kainnya jatuh. Itu pasti wah. Itu kenapa sih? Iya, itu mitos bener ya? doang. Iya, itu mitos. Itu mitos nggak sih? Karena Nggak gunting bisa rambut sih, juga kayak gitu. rusak dan Iya, dia iya, bakal kalau rusak macet. iya sih, ya ampun, dikira ada Aku mitos. pikir tumpul. Kan kalau mahal sayang. Iya, gunting- betul. gunting Kan ada yang kain yang 800 bagus sama ribu, mahal ada yang sih. jutaan kan. Iya, bener-bener. Tergantung. Karena kalau gunting buat potong rambut aja jatuh tumpul katanya. Iya, Iya. tumpul bener. Karena itu dia tumpulin. ngegeser kan. Iya kan? Oke. Terus apa lagi setelah 3 jam berlatih tadi akhirnya dia prosesnya tiap hari begitu atau seminggu berapa kali ketemunya? Minimal itu seminggu 3 kali. Oke. Kalau maksimal bisa setiap hari. Kalau Wow. aku sih selalu saranin itu mendingan setiap hari. Tiap hari. Berapa kali pertemuan? 8. 8 kalau Oh, yang berarti trial. seminggu beres lah ya? Iya, Seminggu, ya. beres.
Seminggu beres, 3 Beres, jam. udah Ada nggak jadi nggak satu sih baju. yang dari siswi atau siswa yang sudah ikut kurs gitu ya, dia ngebuka Oh sendiri? iya, udah ada. Oh iya? Udah ada orderannya banyak udah. Oh gitu? Heeh. Kenapa dia bisa kok tiba-tiba banyak orderan sementara yang penjahit adalah Anda? Loh, Tergantung namanya, market saya kan, bukan gini ya, iya. saya bukan tipe orang yang misalnya aku ngajarin tuh, ya aku berharap ketika siswaku itu bisa buka usaha dan dia berhasil itu aku bangga banget malahan. Oh, gitu. Aku seneng banget, bukan tipe-tipe yang nanti jadi saingan nih Oh, gitu kan. customerku nih ke situ nih gitu. Nggak masalah. Iya. Ada nggak sih dari siswa-siswi itu yang dia ada karakternya? Oh ini karakternya Oh, yang ada, standar. ada. Oh ini agak nyeleneh Ada, daripada itu- aku nih gitu. Itu macam-macam karakter. gitu. Gimana, Kok bisa ketahuan ya? Jadi gini ya, ada karakter yang memang detail gitu. Teliti Sampai 2 banget. mili itu Mbak, kalau aku sendiri juga emang detail orangnya kan. Berapa mili. Cuman aku lihat siswaku, ya Allah, Ini detail banget. berlebihan ya. Ini kayak gini, kayak benang ini aja nih di sini. Ini kalau selisih 2 mili aja kelihatan banget sama sebelahnya longgarannya gitu. Begitu Rin maksudnya 2 mili Iya, itu. Iya nggak sih? Kayak kamu udah cocok Terus ikut ada itu. juga yang gerusak-gerusuk. Nah, Jadi dia gerusuk-gerusuk. penting cepet jadi gitu. Tapi kasar jahitannya. Ada Hasilnya juga. ada. Tapi akhirnya dia nge-review sendiri bagaimana? Jadi ini kalau di BSC sih selalu tak suruh dedel. Ulang? Jadi Dedel atau nggak dedel? Dedel itu yang hitam-hitam, yang agak keras sih makan. Dodol. Oh dodol, oke beda. jadi itu kalau di BSC itu aku suruh ini nggak lurus dedel Ulang. dulu gitu. Sampai mereka, Mbak, udah ya Mbak. Kamu tau nggak dedel itu adalah pekerjaan paling menyebalkan tuh kalau menjahit. Lepas satu lagi, plotek, iya. plotek. Males banget. Ulang ya. lagi gitu. Iya, sampai pada Mbak, udah jalan. Dia bunyinya gitu ya. Capek lo itu. Tapi Capek kalau kan? mereka bisa proses itu, dia bisa lalui, pasti deh bisa. Iya, karena akhirnya Karena kan itu kesabaran kan. karena itu kan menjadi karyanya kita kan ya. Kayaknya tidak cocok untuk aku ya. Iya, kamu tuh kurang sabar, Rin. Redamlah emosi dan prinsip yang keras gitu, Rin. Karena menjahit itu adalah fleksibel ya nggak menurut? Apa? Menjahit itu adalah pekerjaan yang fleksibel. Iya. Jadi suatu saat bisa berubah, apalagi kalau tiba-tiba ukuran customer badan kita berubah ya nggak sih? Itu gimana ceritanya? Kalau misalnya dia ukur awal terus akhirnya pas mau fitting Ambil. lagi jadi agak lebih besar Berubah. gitu badannya berubah. Jadi di setiap menjahit itu kalau di BSC itu akan ada lebihan jahitan di mana kita bisa Mengamankan. mengamankan bisa misalnya dikecilkan. dia tiba-tiba Menyusut. lebihnya 2 cm ya kita akan mundurin 2 lebarin. cm iya. Oh itulah kenapa di baju itu kadang Ada lebihan. ada lebihan yang sebelum diobras gitu. Iya, Dan betul. obrasnya terpisah. Iya. Kalau untuk butik memang obrasannya terpisah. Oh iya? Oh. Tapi kalau untuk konveksi dia kan karena Satu, ngejar ya? kuantiti kan. Iya, betul. Dia langsung gerak gitu lah. dua kain jadi satu. Nah kalau terpisah tuh obrasnya satu kain. Tapi fun fact-nya kalau kan bilang kita berarti telaten, Oh, betul. sabar. Fun fact-nya itu orang sabar belum tentu telaten. Benul sekali ya. Yang ada itu ditekan lebih cepat lebih selesai gitu. Ini sebenarnya bukan tipe Telaten, orang yang iya. sabar ini, tapi bisa telaten gitu. Iya. Karena ya itu tadi cinta. Karena ada betul tanggung jawab atas busana yang dipakai sama customer kita gitu. Karena itu Karena pasti udah cerita suka sih, kan. Ja. Pasti orang akan cerita, jahit di mana? Oh di ini, kok gini sih jahitannya? Ntar gitu. iya. Karena promosi terbaik adalah dari Mulut mulut ke mulut. Iya. Betul. Jadi orang harus lihat bagus, lihat baru ditanya di mana bikin bajunya. Oh, di Iya. tempat teman Rina Iya. Taylor katanya, enggak Rina nggak Rina bagus Taylor. katanya. Rina terlalu ketat di aku gitu. Kan ada yang gitu-gitu kan ya. Oh tempat Mbak Nurul aja di Bidara gitu. Tapi terlalu gombrang. Oh di Nurul tuh gombrang. Iya soalnya kainnya perca kata kayak gitu nanti bunyinya. Ya ampun. Tapi seru nggak sih Mbak? Nggak, maksudnya tuh bergelut di bidang zero wasting apa? Zero waste fashion. Zero waste fashion. Seru sih. Karena itu mikir Mbak Iya, sebenarnya. bikin Iya. beban lagi Iya nggak sih? nggak Bikin beban pikiran Udah lagi. jadi itu mikir, ininya mikir lagi. Iya, jadi sebenarnya untuk zero waste fashion itu masih banyak lahan luas gitu. Iya. Untuk memang kita harus belajar terus. Jadi menggali terus untuk bisa bikin satu baju yang di luar konsep baju konvensional kayak Oke. gitu ya. Kita harus mau belajar. Baju yang sih. paling aneh yang pernah Mbak ciptakan apa? Baju yang paling aneh apa ya? Yang paling nggak Yang biasa. paling gitu. nggak umum. Atau mungkin nggak bisa dipakai umum gitu. Hanya orang Termasuk baju Caca nih termasuk aku butuh effort sih. makasih. Butuh Mbak. effort untuk ini kan nah Ini ini kalau berapa udah kantung teh yang dipakai ya? Iya, tahu dong, jadi aku aku ngejemur tehnya dulu, ngeluarin tehnya kan, Iya. ngejemur, Bikin habis itu, jendela gitu kan. bikin jendela-jendela Terus bikin itu, ini, tangan iya, cumi-cumi. gitu. Jadi itu butuh effort juga sih, Enak kan, gitu. lucu kan? Effort banget, lucu. Walaupun sebenarnya cuttingnya simple ya, Iya katanya simpel. tapi Jadi tuh dia umum keunikannya banget ada di situ. gitu. Ada di bahunya. Biasa aja maksudnya nggak yang kayak Umum kimono aja. ya, kayak Iya, kimono. kimono, Iya, memang kimono. kimono.
Oh, memang kimono. Ya kan, Iya, Sari? memang kimono. Iya, itu aku banget sih Ini sebenarnya. cantik loh Mbak Rini. Makasih. Iya. Sama, aduh. Aku mau coba yang abu-abu itu tadi sebenarnya, cuman aku takut. Iya, tapi kamu itu kan harus Takut- pakai takut. daleman ya. Iya, takut warga terkejut. Nanti warga, ini lucu banget. Sebenarnya ini ya. malah Iya, nggak lucu perlu loh, Rin. diikat tau, Rin. Lucu Lucu banget banget loh kayak Mbak Rini. Korea gitu ya. Iya. Kamu kayak cewek-cewek Jepang gitu, Rin. Kayak hanbok. Heeh. Buat aku ya. Udah, enak aja sekarang. Jangan dong, ini special occasion gue pakai kemarin gitu. Tapi ya nggak bisa, kalau buat cacat sih nggak bisa berkali-kali ya Chan Iya, ya, aku- karena harus sekali ganti buang ganti. Karena buang. publik enggak, gua ganti gitu, buang, nggak ganti ganti buang buang dong. ya. Enggak ya, ini juga kan Ganti buang dilelang. agak horor ya. Nah, nanti akan dilelang, tenang aja. Jangan Itu banyak tetap buang dia akan baju. pakai itu. Ini kamu ngapain lari sendiri ke sini? Emang ceritanya dia Oh, udah ya Allah, lari. kasihan banget dia Dia udah, terbuang dari dia, rumahnya. ini kan ada yang belum keluar tuh, ada yang belum menetas gitu Ini ya, ceritanya. ini kalau begini tuh sama Itu dengan cerita kehidupan. Jadi tuh ada yang baru beranak, Ada yang baru mau menetas, baru menetas mau beranak. keluar. ada yang udah keluar dari jalur nih, dia udah melenceng Iya. gitu kan. Terus ini itu tuh jadi baju tuh nggak cuma beli baju, tapi itu semua ada filosofinya. Apalagi kalau orang-orang desain tuh kayak gini, dia keluar dari jalurnya. Filosofi gitu, baju. ada filosofi. Iya, filosofi Ini baju. mbak-mbak ngapain di luar jalur mbak? Ini jalan tol. Oh, dia udah bebas, itu kan set me free. Dia Oh udah iya, set me free ya, oke. Nah gitu ceritanya tuh kalau masalah baju. Tapi memang akhirnya tuh orang-orang juga akan terseleksi juga ya Mbak Nurul ya. Iya. Ketika dia mau bikin baju, Belajar atau dia menjahit. membuat busana. Betul. Kan itu, adi busana bagi adi dia busana. gitu. Karena beda adi busana. Gimana sama caranya busana. untuk mendapatkan ide-ide kreatif ini Mbak Nurul? Harus ngapain gitu biar Harus dapat sering-sering inspiration? lihat ya Apa harus lihat biasa bawa baca ya kan, HP, ya? atau Vogue, majalah Vogue kita kan itu setiap tahun itu kan mode fashion berganti. Iya, betul. Nah bagus juga kalau kita itu bisa bergabung kayak misalnya di satu komunitas kayak gitu. Kalau aku sih suka mantengnya IFC. Kalau di Indonesia tuh Indonesian Fashion Chamber, dan ada juga setiap tahunnya sebelum tahun depan nih, nanti di bulan Desember atau November itu udah akan keluar trend forecasting untuk tahun depan. Di Indonesia ini nanti akan apa sih trennya seperti itu. Oke. Jadi ketika kita sudah akan membuat satu desain baju nih, pilihan dari customer datang ke kita gitu sebagai penjahit gitu. Kita boleh dong ngasih opsi mereka di antara pilihannya mereka itu. Iya. Mbak ini nggak akan long lasting, Mbak ini tuh bagusnya begini. Itu tetap dia akan kekeh sama modelnya sendiri apa gimana? Jadi gini, sebagai penjahit atau ya Desainer harusnya lah sih ya. sebagai sebenarnya ada sih yang penjahit hanya menjahit ya. Sesuai permintaan sesuai contoh gitu. Hanya menjahit. Tapi kalau di BSC sih sebenarnya gini, kenapa orang suka ke BSC, dia ada masukan nih. Kayaknya ini ibu tuh lebih bagus karena bahunya ini, jadi tonjolkan yang ini nih. Kalau cutting kayak gini untuk ibu kurang cocok. Coba aku rekomendasiin ini deh Bu. Ini kayaknya lebih oke gitu buat ibu. Nah, itu harus, jadi kita juga harus mengerti bentuk tubuh dari klien juga, terus cocoknya gimana kita bisa kasih masukan, dan dia juga bisa, aku tambahin ini ya Mbak atau apa, itu bisa. Oh bisa gitu. jadi ketika dia bawa contoh, aku mau gini, sampai ke kita ngobrol, nggak jadi begini nih, malah jadinya begitu gitu, itu bisa Iya. jadi. Enggak, maksudku itu harus sama-sama kita Diskusikan. diskusikan. Kalau aku sama-sama kita diskusikan, ada misalnya dia pengen yang bulky ya, atau misalnya dia ininya besar, tapi dia pengen juga yang pakai yang ini besar. Aku akan saranin kayaknya jangan pakai yang itu, kayak gitu modelnya, nggak kurang Agak bagus. kurang menjadi elok di Iya, badan badan kita. dia. Oke. Tapi ada juga yang ngeyel. Misalnya aku pengen model kayak gini. Tetap ya udah, gitu, apa tetap. boleh? Karena dia merasa seperti model yang dia lihat. Nah, Oh, itu dia merasa- Dia kan Oh. lihat model dipakai sama orang, Tapi dia itu untuk betul. setiap orang. Iya, Untuk itulah yang semua. bikin dia ngeyel oke, kan. baik. Kita Karena dia sebagai merasa. orang sebenarnya harus ngasih masukan. Ini Oke. karena dia modelnya badannya langsing banget gitu kan, sampai bahkan ini mbaknya kan badannya agak lebih, maksudnya berisi Berisi gitu gitu. kan, lebih montok gitu kan. Tapi kalau dia tetap kekeh ya udah, kita tetap Pernah kerjain. nggak ketemu klien yang tiba-tiba bajunya jadi, terus maksudnya dia kekeh tetap bajunya begitu, jadi nih bajunya Pas dipakai dia kurang. kurang gitu, Mbak dedel gitu, pernah nggak gitu? Mbak kok gini? Kok nggak kayak model gitu? Enggak, jadi pernah Mbaknya gini. yang salah gitu berarti ya enggak ya? Pernah tuh gini, aku itu kan kalau bikin misalnya dia kasih contoh seperti ini, kayak gini modelnya si lingkaran gitu ya, dia lengannya lingkaran banget, Mbak kurang gede, foto dulu, ku buat lagi, Mbak kurang gede. Ah serius Mbak? Mau segede bunga apa matahari? Dia mau bawa apa Padahal di situ? sebenarnya ya itu yang aku bilang, sebenarnya secara postur tuh sebenarnya nggak cocok gitu loh. Cuman kalau ngeyel ya udah aku kerjain aja. Iya, karena memang bener sih ngefek loh baju tuh misalnya nggak cocok
sama postur badan kita juga jadinya kurang Iya, bagus betul, ya betul, buat betul dilihat. banget. Aku lagi nawarin kameramen tuh sama depan, mau bikin baju nggak? Sini. Padahal malu-malu. Terus gimana akhirnya? Akhirnya ya, tapi setelah dia pakai ya udah nggak ada. Terus dia kasih ini testimoninya ke aku kan. Jadi berarti dia puas. Berarti sesuai Kalau dengan di kemauan BSC dia ya? itu jadi kalau misalnya pun Mbak ini kurang ini, aku kerjain masih. Oh, gitu? Atau iya. Ada benar. garansinya bagaimana? Ada garansi, dia per mak itu ada garansi 3 kali. Oh 3 kali per mak? Iya, Oh. itu free. Oke. Jadi kita akan jahit di sana aja kalau bikin-bikin baju ya. Iya, Rin, Karena ada makanya ke situ garansinya. aja. Karena nanti bisa, karena kan gini, kalau kita bawa baju yang bukan dari penjahit awal, biasanya penjahit berikutnya untuk revisi itu repot. Iya betul. Tapi kalau penjahit awalnya kita bawa lagi, kan ini beliau memberikan ini kan ya, garansi ya. Itu tuh mudah dia untuk dikerjain lagi gitu. Kadang tuh ada yang ngejar tuh telipet-telipet gini dalam gitu, kita nggak tahu ya Bu Nurul ya. Terus kalau yang penjahit sendiri kan tahu nih, Iya, oh ini kemarin begitu tinggal teret gitu doang. Dia cepet ngerjainnya gitu. Ya Iya. misalnya kalau misalnya aku mau request baju yang bisa timeless gitu, bisa nggak Kak? Ya bisa. Ada daster? Kan oh iya dong. Timeless Itu ya. banget ya. Timeless banget itu. Iya parah. Karena kan katanya fashion itu Ternyaman. berputar. Betul, kembali Balik ke lagi, situ, ke balik lagi situ. ke situ-situ Iya. lagi kan. Kayak sekarang juga baliknya kayak ke beberapa tahun silam Iya, kan. balik ke 90. Gitu. Timeless itu biasanya cutting-cutting yang basic sih menurut aku sendiri. Iya. Jadi dia mending bisa kita mix and match dengan apa gitu. Jadi nggak perlu bikin baju ngeribet-ribet Itu itu lebih kan. simpel harusnya. Iya benar. Jadi lebih dia bisa simpel. dipakein yang lain outer Iya, atau apa betul. gitu ya, aksesoris-aksesoris gitu. Ini aku mau nanya dong, kalau kursus itu bayar nggak sih Mbak? Iya bayar lah menurut Oh, lo. iya, oke. Kenapa kamu yang ngegas? Namanya Bayarnya juga per sesi, kursus, namanya per juga sesi kursus. atau per satu paket? Per satu paket. Per satu paket Iya. pembelajarannya. Itu apa tadi, basic, terampil sama? Trial, basic, basic, sama terampil. terampil. Nah itu tuh beda-beda semua Beda. untuk biayanya ya? Iya. Oh jadi tinggal semampir ke Bidara Artworks aja. Iya. Di mana? Di Jalan Beliang, Di Jalan Beliang, nomor 11, nomor 11. Ruko Blok 3, Ruko Blok 3. Palangkaraya. Palangkaraya. Ada aja kan logonya ya? Ada, Oke, IG-nya ada, TikTok-nya ada. Oh iya, oke. IG-nya apa? IG-nya Bidara Sewing Kurs, terus kalau untuk TikTok-nya BSC PKY, kalau untuk produknya brand itu Bidara Artworks. Oh, itu oke. nama brandnya nih. Iya, ini brandnya nih, itu nih, Bidara Artworks. Iya. Iya. Terus dia tuh juga bikin ini apa? Aku lupa lagi tulisannya di mana itu. Dia bikin card gitu Rin. Jadi kalau pakai baju tuh Ini apa cardnya gitu. ada. Mana-mana coba bacain ada bacaannya. Agak PR ya. Enggak, Disuruh ngambil ke situ. Enggak apa-apa, oh, Agak barang-barangnya PR ya, dia Bu. sendiri. Baju-baju sendiri katanya. Baju-baju sendiri. Dia Lepas-lepas ngerjain memang. sendiri. Itu kayak ada Apa pesannya itu? gitu Mana Rin. sini aku baca. Kamu kan suaranya bagus ya. Coba. Baik. Sebagai mantan penyiar Apa? berita coba. Bisa Nggak baca kelihatan. kebalik, Mbak. Baca di belakang. Bidara Artwork Fashion is you. Oh Oke. iya betul. Apa isinya? Bisa bahasa Inggris? Indonesia ya? Coba dibaca. Indonesia kok. BAW adalah salah satu jenama Iya, jenama fashion brand yang menawarkan keunikan di setiap karyanya dengan mengusung konsep fashion no limbah, slow fashion, dan pemakaian bahan yang ramah lingkungan. Produk BAW diproduksi tidak hanya menggunakan mesin, akan tetapi dengan melibatkan buatan tangan atau handmade, terampil manusia dengan penuh cinta. Betul. Dengan membeli satu produk ini berarti kamu ikut menyelamatkan bumi dari polusi. Jadi di setiap busana yang dibuat itu ada pesannya juga gitu. Because fashion Aku tahu is- banget ya. Ya kamu kenal lama ya sama Mbak ini? Kenal lama nggak sih? Enggak, cuman kan aku tuh dapat baju yang lucu banget, jadi aku tuh kayak memorize di akunya gitu. Bahwa ternyata Makasih. fashion itu tuh nggak cuma tentang bajunya yang mahal dari kain yang mahal, tapi how you make it gitu. Iya, betul. Dengan apa kamu membuatnya itu juga termasuk bikin mahal. Gitu. Kalau aku biasanya bajunya yang kayak gimana? Sombong Kalau banget, karakter yang bener dong. Kalau Mbak Rina ini agak tomboy kayaknya orangnya. Dia ya tomboy, hiperaktif. Ya, Iya, jadi itu bajunya tuh juga. harus dinamis, Jadi dia lebih ke sintetis, sporty. dan Iya, sporty. betul, Lebih sporty karena dia kan geraknya lincah. iya geraknya. Lebih cenderung centil sih sebenarnya, Iya, bukan dan aku agak bisa. galak juga sih. Galak sih enggak, Enggak. cuman ya gitu deh. Masa aku nggak galak? Enggak, kamu kan bikin Aku buka cenayang. enggak. Nanti kamu pilih baju ke Mbak Iya, itu. makanya aku bilang aku mau jumpsuit itu. Nanti deh Mbak, aku bikinin beneran, aku Ayo, bikinin bener. jumpsuit nah, Iya, beneran. Iya, senang sekali aku. Lebay banget. Dia ini model loh, Mbak. Oh, iya. Iya, jadi modelnya timeless dia. Model reka ulang adegan nggak sih? Coy. Jadi gitu. Oke, berarti ini aku nih, aku cowok.
Boleh nggak? Nggak, Kursus- nggak boleh. Ya Allah, Mbak. Kamu memastikan kalau aku Nggak boleh. Nah, aku ini kan cowok nih. Aku mau belajar jahit boleh nggak? Nggak boleh. Kalau di BSC kebetulan kalau yang setengah-setengah boleh, tapi gimana, kalau Mas? yang cowok Gimana? banget enggak. Cowok banget, kenapa mereka nggak mau Aku audisi? agak Kok sabar nggak sih? Nggak boleh gitu loh Mbak Nurul. Aku gini-gini kancing bajuku lepas, aku Kalau jahit kamu sendiri aku loh. terima, tapi kalau yang cowok laki aku enggak. Mana tahu mereka punya Aku skill. awkward aja, Takut ya? awkward. Agak-agak ini Iya, kurang karena kan nyaman. ada ruangan Nah, ya. kan nggak bisa ngegosip, Oh ya oke. Kurang Jadi aku nyaman. nggak bisa rumpis maksudnya. Sebenarnya intinya siapa saja boleh ya untuk belajar kurs ya. Jadi Kalau di BSC memang khusus wanita, Khusus wanita ya? perempuan Khusus ya. wanita. pernah ada ketemu ini nggak yang cowok gitu? Ada pernah DM pernah, gitu, oke. Mbak buat cowok, aduh maaf Pak, saya cuman khusus cewek aja. Oh khusus cewek. Berarti Kayaknya kan agak Kurang nggak nyaman enak ya? aja, Iya, iya kurang nyaman. mungkin kalau ruangannya lebih terbuka lagi dengan pesertanya juga banyak mungkin bisa kali ya. Bisa atau Bisa. udah punya pengajar yang Iya, lain juga. betul, betul. kayak Karena gitu. kan mengajarnya intens banget ya. Iya nanti kamu menjahitnya begini Rina gitu. Wah gitu. Nggak gitu ya Rina? Kayaknya kamu jangan kursus deh, nggak selesai-selesai nanti bajunya. Iya makanya. Agak lama ya. Terus misalnya kalau mau bawa kain nih buat jahit seragam keluarga gitu bisa tetap? Bisa. Tetap Ah, bisa. serius? Iya, Lebaran banyak orderan dong berarti kemarin ya? enggak juga sih. Masa sih? Serius. Masa sih? Iya. Bisa, Kan banyak bisa. kondangan, pasti banyak ya. Karena orderan. bisa, pokoknya diterima apapun, misalnya yang datang ke BSC mau jahit apa bisa diterima. Seragam bisa seragam. Kalau seragam langsung. Karena itu kan banyak ya. Kalau seragam kurang sih Pak, saya Pak. Oh gitu. Oh karena itu konveksi jatuhnya untuk Nah, seragam. jatuhnya. Karena bahannya beda ya, kainnya beda, betul. kain lebih tebal gitu. Oke Ya, baik. Tapi kalau baju-baju biasa kayak gitu, Biasa yang unik atau yang mau ke pesta atau yang oke. Oh berarti ini fokusnya mending. Lebih Kalau ke- kalau kita nih pada pengen punya baju yang agak fashionnya tuh di luar Nurul ya, di luar rata-rata gitu. atau Jadi yang- jadi tuh mending dibawa ke BSC karena Iya. bisa dikondisikan tuh jadi aneh sekalian gitu. iya. Karena kan biasanya monoton ya. Maksudnya kita Betul. mau Dress kita bawa gitu gambar, aja kita bawa gitu. gambar ya udah dibikin kayak gitu aja Itu tanpa bisa ada masukan. dikonsultasikan asal orangnya mau. Betul. Jadi yang penting itu adalah dia membawa kainnya lucu. Kamu nyediain kain juga nggak sih Mbak? Ada, Desi? ada Oh, kain, ada? iya. Oh, jadi kalau saya punya kain ternyata mau dicombine terus Bisa. bisa dicampur gitu ya? Bisa ya. Oh, gitu. Ya yang kayak kemarin kan. Oh gitu. Oh iya, aku menunggu Saya baju combine. aku. Oh ada lagi, Ada. banyak sekali kamu bikin Aku baju udah bilang, ya. Mbak Nurul, udah taruh aja lu kainnya. Kamu mau ngerjain model gimana, kabarin aku udah Nah, selesai aku gitu. lebih suka yang kayak gitu. Karena aku pernah punya pengalaman, aku yang jahit, tapi aku yang diajarin. Itu bikin beban sih. Iya. Jadi kayak nggak enak. Jadi aku nggak, kalau orang pasrah percaya sama aku bisa lepas kerjanya. Tapi kalau orangnya yang gitu, aku Dia mendingan nggak jujur aku terima banget loh deh. gini ya. Dia jujur banget. Tapi emang gini deh, aku Nggak aku terima. menyadari ya bahwa setiap orang yang punya karakteristik itu dia juga pasti punya batasan dan limit untuk iya dan tidak atas pekerjaannya. Iya. Ya nggak sih? Betul Jadi nggak sih? aku bukan tipe yang semua pekerjaan aku borong demi cuan doang, enggak. Jadi yang membuat aku nyaman. Iya, Oh, kan iya, judul kalau kita jodoh dibuat gitu ya? dengan cinta. Iya, karena menjahit itu asik. Terus kalau pernah juga punya pengalaman kalau misalnya ada customer datang, hati itu nolak. Oh langsung auto Iya. bisa. Kok bisa? Jadi kayak nggak usah diterima gitu. Tapi bisa ya? kalau aku ngeyel nih dengan kata hatiku, pasti ada aja kesalahan. Maksudnya bener, kenyataannya orang itu riwil banget gitu. Suka meriwil gitu ya. Nah, Kalau dipaksa ya, kalau dilawan Iya, kata hati jadi- itu suka begitu. aku sih gitu ya, nggak tahu yang lain. Iya. Jadi ada ketukan, nggak usah loh gitu loh. Kayaknya nggak enak duluan sih. Oh pantas Gitu. aku kalau datang tuh di depan aja deh. Nggak usah aja gitu katanya, nggak Jangan usah. masuk, jangan. Oh gitu ya, jangan-jangan ya Mbak Nurul ya. Nggak usah Aku tuh aja, cuma di nggak depan usah. Norin. Nggak usah aja. Aduh Rin. ada batas suci gitu, lepas sandal gitu tulisannya. Makanya aku itu bekerja juga tidak hanya, ya itu karena jadi lama ya Chan. Terus gitu, jadi kenyamanan yang penting daripada cuman sekedar semua diborong kerjaan, Iya, tapi tapi nggak akhirnya, maksimal juga. nah iya itu, Iya. aku nggak bisa kayak gitu. Turin Itu makanya. Cacan tuh biasanya kayak gitu, semuanya diborong. Ini mungkin berbedanya sama penjahit pada umumnya ya. Kalau mamanya kita boleh sebut teman-teman kita di tailor itu kan memang karena beliau mode dan setnya itu adalah standar. Bikin jas, hem gitu kan itu adalah standar. Kalau kita bicara masalah hal yang unik dan berbeda itu memang agak susah karena itu tuh kan menyesuaikan kembali sama si karakter penjahitnya plus karakter pemakainya Iya, nanti. betul. Gitu. Betul. Jadi memang nggak bisa dipungkiri lagi setiap genre
pekerja sekalipun ya kayak kita tuh beda-beda ya karakternya ya. Iya. Iya, betul. Oke, betul. Payat-payat juga nggak Manurul? Ngerjain payat nggak? Atau bisa tapi dititip ke teman gitu? Dititip ke teman. Tapi bisa nerima gitu? Payat-payat Ya, ringan di bisa, dada. iya betul. Nggak banyak mungkin ya, nggak Iya. payat yang full banget gitu. Misalnya bikin logo apa gitu pakai payat. Sama Payat Bustami saudaraan nggak itu? Yep. Oh iya, oke, makasih, thank you. Kenapa sih Rina jutek banget? Heran. Kamu ngopi dulu ya, ngopi dulu. Ngopi. Lo kenapa nggak ngopi ya? Iya, Mbak. Oh, Mbaknya lagi ini apa? Puasa hari ini? Puasa. hari apa ini? Hari Senin ya? Ini hari Senin. Oke. Hari Senin Selasa sih, Selasa. Ini Rabu ya? Agak Senin. lupa. Ini Kamis. Oh, Ini Jumat. Sabtu. Bukan, ini pasti Minggu. Coy, Iya, pasti udah. Oke. apa tuh? Apa? Nggak, aku ngelihat ini dari tadi ngelihat desainnya juga ternyata nggak lebay-lebay yang gimana-gimana banget ya. Maksudnya ada tambahan kayak aksesoris ya kayak gitu aja. Dia uniknya di potongannya nggak sih? Iya. Iya. Kayak di potongan dia di cuttingannya. Itu bisa di pita belakang, pita depan nggak sih? Bagusnya sih pita depan. Bagus sebetulnya biar action ya. Oke, dikasih bronze. Karena ada lagi. red flattingnya di depan tadi aku lihat ya. Saya mohon maaf banget, ini saya lihat dari tadi tuh kayak belahannya kok di perut ya. Mana sih? Ini Coba kan? kamu perhatiin di manekin itu. Ini. Bukan belahannya di perut tuh, dadanya sampai ke perut itu. Oh iya, karena ada Itu garis harus pakai memang daleman iya. lagi Iya, ya? pakai daleman. Harus pakai kemben gitu ya? Iya. Kalau kita manset kayak gitu, kalau yang hijab. Ini anggapannya kayak di ini aja, outer tapi dia bentuknya jumpsuit. Oh iya. Ini Rina banget sih karakternya memang. Karakternya nggak mau ribet cuci baju. Betul. Jadi satu kali cuci langsung selesai. Kan kalau dua ini kan dua Iya, kalau aku kan yang kayak gini-gini Kalau antar ke ngelipat laundry pastinya. gimana Cuman coba. jumpsuit ini agak repotnya kalau mau ke Iya, kalau mau ke Toilet ya? toilet Itu. itu langsung Lepas buka semua semua, ya? agak repot. Ah, serius lepas semua? Iyalah. Iya Nggak bisa dong. tinggal diangkat doang. Nggak kecuali bisa. dikasih bolongan untuk bagian Ini pembuangan. jumpsuit celana ya? Iya, Jumpsuit celana. Oh alah. Jadi kalau Aku ke kira toilet dilepas. dress gitu tadi tuh. Enggak, celana. Oh oke. Oh iya harus dilepas semua ya? Iya, harus dilepas semua. Oh, oke. Ribet, tapi enak. Kenapa gitu Satu enak? kali nyuci, satu kali jemur, satu kali lipat. Oh iya betul Beres sekali. kan Sebenarnya semuanya. kalau untuk di zero waste fashion juga bikin kebaya juga ada. Oh, Cuman kebayanya. dia kebayanya nggak yang fit to body banget gitu enggak. Agak kayak gitu ya, Iya, agak agak lebih oversize iya, gitu. betul. Terus roknya juga gitu aja. Ini kalau dipakai sama orang yang badannya agak gempal, jadi kelihatan Kayaknya lebih- agak kurang ya. Kurang ya. Ini harus Mungkin yang agak slim mungil fit. ya. Yang mungil-mungil gitu. Iya. Kalau baju Kebayangnya. jumpsuit harus yang mungil. Itu lucu banget, sudah ada kalungnya juga. Yang mana sih? Itu baju kebaya ini. Itu dia satu set sama kalungnya. Itu ada kalau dijual, aksesorisnya. kalau dijual berapa kira-kira? Ada Dijual kisaran kan? nggak? Dijual nggak, Mbak? Kalau ini kan memang koleksi pribadi kalau yang ini. Tapi kalau misalnya mau dibikinkan bisa. Oh, dibikin setipe kan. itu warna Iya. dan kainnya Enggak, berbeda. kainnya berbeda. Cuttingannya. Kainnya hanya satu-satu aja. Oh, model-modelnya disamain boleh Cuman gitu. modelnya sama. Jadi limited Kayaknya banget bener. ya. Iya. Satu aja, satu untuk semua enggak dong. Kalau aku limitless. Limitless. Iya. Kalau nggak aku ada harus batas. timeless. Oh, Wes. gitu. Rina mana? Rina timeless. Oh, yang timeless itu ya. Oh, oke. Ini kayaknya ada sesuatu dengan timeless. Enggak, soalnya dia tuh pengen tuh kayak dia punya baju busana yang juga bisa dipakai kapan aja Iya, gitu, bisa sampai di-combine kapanpun gitu. gitu loh. Jadi Jadi kita kombinasinya enak gitu. Nggak suka yang ribet-ribet gimana gitu oke. kan. Kalau Mau aku dipakai kapanpun, tahun depannya lagi, oh masih oke. Kalau aku tuh kan punya baju tuh kayak langsung tek otentik Cacan gitu. Misalnya Sekali just pakai belt, Enggak juga. Just pakai Enggak, itu kain. mah inspire dari luar aja. Iya, terus gimana kain sih? dijadiin Kain tuh tiba-tiba jadi kayak Superman gitu di belakangnya Iya. gitu. Asal bagus. Itu otentik aja. Iya. Soal baju Cacan banyak banget. banget otentik sumpah. banyak ya. Banyak banget. Dia anaknya fashion banget emang. Enggak, aku tuh Iya. enggak fashion, aku cuma stylish aja. Well dressed. Enggak well dressed juga. Aku tahu itu kemana lagi. Oke, nah berarti kalau mamanya ini kita mulai dari awal untuk ngejahit ya. Jadi ngejahit itu kan berarti kita memakai entah kita mengerjakan entah untuk diri kita sendiri atau buat orang lain gitu. Jadi prosesnya orang ini tuh kadang dia bisa nggak berhenti tengah jalan ketika dia memulai banyak. itu. Maksudnya? Banyak. Enggak, Rin, udah 2-3 kali kurs kemarin ada Oh, satu iya, kali iya, kan iya, iya. kabur gitu. Dan 2-3 kali sudah setengah jalan Banyak. kayak menyerah. Bahkan sudah potong, bahkan belum datang pun udah kabur. Bisa. Bisa. Karena Kalau belum datang ya karena ada banyak alasan. Cuman kalau yang di tengah jalan memang karena nggak kuat aja. Iya, karena dia tahu akhirnya ternyata seribet itu, Iya. mendingan aku bayar aja mungkin kayak gitu ya. Iya. Oh, oke. Iya kan? Oh, Tapi itu dulunya awal-awal bikin overthinking. Karena aku salah di mana ya gitu. Aku Ternyata apa salah di mereka nggak mana. nyaman ya. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, oh ternyata memang kursus atau belajar menjahit ini akan seleksi alam. Gitu. Oh oke, Iya. jadi akhirnya
Akhirnya menyadari kan, oh oke lah berarti bukan salahku. Bisa nggak Mbak Nurul menemukan bahwa kamu tuh karakternya bisa dibawa ke sini loh buat bikin ini lebih lucu kan? Maaf nih, ngejahit tuh bisa ada ngejahit tas, ngejahit apa, pernak-pernik, aksesoris, tambahan-tambahan di badan kan untuk kayak Itu biasanya anaknya udah tahu dia mau duluan. sendiri? Iya, aku Mbak mau belajar karena aku pengen bikin aksesoris aja. Oh jadi sampai di aksesoris aja? Iya, jadi ya dia nggak perlu sampai tingkat terampil juga, cukup bisa tahu basic menjahit aja. Oh, oke. Berarti Gitu. dengan dia bisa memahami basic menjahit, pola Otomatis dan nanti lainnya, bisa aja. otomatis kan bisa Iya. aja. Oke nih, ada nggak sih pesanan Mbak Nurul nih dari Bidarat Artworks untuk teman-teman di Palangkaraya yang atau di sekitarnya lah yang pengen belajar gitu? Tapi dengan tipe yang berbeda ya, karena takutnya belajar menjahit itu adalah pada umumnya gitu. Ini Gimana? Pak, kalau pengen bener serius menjahit, mau menjahit asik, mulai dari nol bisa ke Bidara Sewing Course, bakal diajarin cara dari Mbak yakinin kamu yang serius bisa dari nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa gitu. Dari nggak tahu apa-apa bisa bikin apa-apa gitu. Betul. ya? Itu harganya beda-beda kan tadi Iya. ya? Kalau dari yang trial, terus trial, basic, sama dan terampil. Oke, kalau terampil dia udah bisa bikin baju dengan sendirinya? Udah paham pola. Wow. Udah dia Udah tahu. pro dia? Di terampil itu sebenarnya gini, di basic aja dia udah bisa belajar sendiri, lihat YouTube aja pola gini-gini, dia harusnya kalau memang pengen taunya nguliknya mau, kekeh. iya dia bisa. Nggak perlu Karena ke sebenarnya terampil. ngejahit ini salah satu potensi juga ya, kalau dia tuh tujuannya nggak cuma bisa ngejahit, tapi Iya. bisa membuat karya. Jadi bisa ngejahit sama bikin karya itu berbeda nilainya. Iya. Gitu. Oke, Gitu. Mbak Nurul terima kasih banyak. Terima kasih loh, Saya Mbak. menunggu baju saya Sama-sama, jadi, Rina. Aku juga Iya, dan menunggu Mbak baju Rina. jangsit jadi. teman aku jadi Iya. ya. Oke. Nanti Tapi kami sabar foto. ya. Oh, enggak apa-apa, saya sabar kok anaknya. Ya awas nanti di chat udah Mbak gitu ya. Blok Gimana, aja, Mbak? di blok. Gitu. Kapan Gimana? bajunya Mbak? Apa? Nanti ketemu Mbak baju gitu, bilang gitu. Tapi sabar ya, katanya harus mencari inspirasi Enggak, emang dulu. benar-benar harus sabar gitu. Iya. Karena kalau baju yang unik, makanya kamu juga pasti berbeda tuh bakal beda rasanya. Kayak keluar aur-aurannya gitu. Aur-auran, Oke. baik. Sekali lagi terima kasih banyak udah mampir Ngopi Hello. Sukses buat Bidara Artwork dan Sewing Course-nya. Amin. Terima Iya. kasih. Terima kasih Rina sudah mampir juga. Terima kasih loh Cacan. Maksudnya Iya, kesini nanti gitu buat diukur dulu. Ya buat yang mau coba kursus jahit juga bisa langsung di Bidara Artwork ya. Tadi IG-nya apa? Bidara Sewing Course. Bidara, tulisannya gimana? Sewing. Bidara Sewing Course. Sewing Course. Course. Di IG-nya, TikTok-nya bsc.pky. bsc.pky di TikTok Oh, ya. di TikTok. Jadi buat yang masih bingung nih cari apa ya gitu, mau belajar apa lagi ya Atau gitu. kamu bisa cari Cacan juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Ya udah, Ngopi Hello mau pamit dulu hari ini. Terima kasih banyak sudah Terima kasih dimampirin sudah sama menyaksikan orang-orang kami. keren berkarya. Iya. Saya Rina, Saya Cacan. nemuin kamu lagi di Ngopi Hello selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika.